فمن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. Ya, diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana kisah tentang Bani Israel. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa dua misi sekaligus. Yang pertama adalah untuk menebarkan dakwah Islam, untuk menebarkan tauhid dan memberikan peringatan kepada Fir'aun. Dan yang kedua adalah sekaligus dengan misi itu menjadi satu kesatuan, yaitu untuk membebaskan ya bangsa Israel, Bani Israel itu dari belenggu penjajahan, dari belenggu penindasan, dari tirani kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun di masa itu. Teman-teman sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Musa bersama kaumnya, yaitu ya Bani Israel ini. Menarik ya. Di dalam Al-Qur'an tentu banyak sekali kisah tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Bahkan ya isi Al-Quran ini 2/3 itu adalah tentang kisah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Dan dari mayoritas ayat-ayat yang berkisah, bercerita, menggambarkan perjuangan para dakwah para nabi dan rasul terdahulu itu, kisah Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israel ini menempati porsi yang paling banyak ayat-ayatnya. Ya, kurang lebih ada sekitar 600-an ayat di dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah. Ya, banyak sekali ayatnya. Subhanallah. 600-an ayat kalau kita hitung. Tertebar di berbagai macam surah-surah dalam Al-Quran. Baik di dalam surah-surah yang turun di periode Makkah atau Makkiyah sebelum Nabi Hijrah. Ya. Dan surat-surat Madaniyah, yaitu surah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW di periode Madinah ketika beliau berhasil membangun negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur dalam bimbingan dan naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari antara episode-episode ya, kisah-kisah sejarah Nabi Musa dengan Fir'aun ya, yang menghadapi ujian dan cobaan yang luar biasa ini, kita akan mendapati saudara ya, itu episodenya yang paling menarik perhatian saya adalah dalam surah Al-Qasas. Subhanallah. Ya, saya dahulukan ini surat Al-Qasas ya daripada surah An-Naml. Ya, besok insyaallah dengan izin Allah kita akan mengkaji surat An-Naml tentang bagaimana peradaban yang telah merdeka itu mencapai puncak kejayaannya. Bangsa Israel ini mencapai puncak kejayaannya di tangan siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang nabi sekaligus raja ya, sekaligus pemimpin formal ya di tengah-tengah bangsa Israel. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Qasas ya, ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tasim mim tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Ya, inna fir'auna 'ala fil ardi. Ya, inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Allahu akbar. Wa numakkinu lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma ya minhum ma kanu yahdharun. Allahu akbar. Ini ayat-ayat Allah, sunnatullah yang begitu luar biasa ya,
begitu indahnya menggambarkan perjuangan ya seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk membawa dua misi, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga membawa misi pembebasan manusia. Pembebasan yang langsung dipimpin oleh seorang nabi, yaitu pembebasan siapa? Bangsa Israel dari penindasan, dari kekejaman, dari penjajahan, dan dari tirani Fir'aun dan sekutu-sekutunya serta bala tentaranya. Teman-teman, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita lihat di sini bagaimana tafsir surah Al-Qasas ini. Ya, surah Al-Qasas cerita tentang diawali langsung ya di dalam Al-Qur'an ini berkisah tentang Nabi Musa versus Fir'aun. Nah, ini. Baik, kita lihat di sini dari tafsir Al-Azhar. Ya, Al-Azhar adalah tafsir yang ditulis oleh ulama Nusantara, yaitu Buya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Kalim Amrullah. Di volume di jilid yang ke-6. Ya, di jilid yang ke-6 ini cetakan terbaru, ya, versi terbaru yang diterbitkan oleh GIP. Ya, ini di juz ke juz 20. Ya, di sini kita akan mempelajari bagaimana nasib satu kaum, satu bangsa yang dibebaskan, yang mendapatkan karunia nikmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan harus menjadi ibrah, cermin buat kita bangsa Indonesia, buat kita umat Islam di seluruh dunia, agar kita bebas dan merdeka dari segala macam bentuk tirani, penindasan, kezaliman, dan penjajahan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Buya Hamka di sini dalam tafsir Al-Azhar? Ya, surah ini adalah Al-Qasas, yang berarti cerita-cerita atau kisah-kisah. Dia diambil dari kalimat Al-Qasas yang tertera tersebut pada ayat 25, yaitu menceritakan bahwa tatkala Nabi Musa telah sampai ke negeri Madian, bertemu dengan ayah dari dua anak perempuan yang ditolongnya menimbakan air untuk minum kambingnya itu. Lalu Musa bercerita segala kisah tentang dirinya itu. Nahnu naqussu alaik. Ya. Kemudian memang surah yang satu ini berisi pengalaman dan perasaan hidup Musa sejak mulai lahir ke dunia sampai dihanyutkan ibunya ke sungai Nil, sampai dipungut orang dan dibawa ke dalam istana Fir'aun, dan istrinya dididik di dalam istana oleh musuhnya sendiri, oleh sosok yang menjadi musuhnya kelak. Ya. Fir'aun adalah musuh Allah. Fir'aun adalah aduwullah. Fir'aun adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang berambisi untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana? Dengan nanti di situ diceritakan yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Ya, dengan menyembelih semua anak laki-laki, ya, dari kalangan bangsa Israel. Supaya apa? Tidak ada satupun laki-laki dari Bani Israel ini yang dapat membangkang, yang bisa memberontak dan apalagi memimpin perlawanan untuk menumbangkan tirani dan kezaliman Fir'aun. Subhanallah. Saudara, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai dipungut orang dan dibawa ke dalam istana Fir'aun. Ya, Fir'aun sendiri itu gagal paham. Ya, tadinya dia menolak, tetapi luluh karena permintaan istrinya. Ya, yang ternyata nanti istrinya ini adalah dia termasuk mu'minu ali Fir'aun, termasuk orang yang beriman di dalam keluarganya Fir'aun. Subhanallah. Istri Fir'aun yang dinyatakan dalam Al-Quran dengan penggambaran yang sangat indah. Ya, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Dia menjadi contoh tauladan bagi orang-orang yang beriman. Siapa? Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun. Kenapa disebut Pak Ustadz
istri Fir'aun itu dengan istilah sebutan imra'ata Fir'aun? Kenapa bukan zaujatu Fir'aun? Istri itu kan dalam bahasa Arab zaujah. Ya, zaujah itu artinya belahan. Ya, pasangan jiwa, pasangan hidup. Kenapa disebut situ imra'ah? Perempuannya Fir'aun, apakah dia gundik? Apakah dia berzina dengan Fir'aun? Bukan. Apakah dia orang lain bagi Fir'aun? Bukan. Dia adalah istrinya. Hidup dalam satu istana, hidup bahkan dalam satu kamar, satu ruangan dengan Fir'aun. Tetapi daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa najjini minal qaumiz zalimin. Subhanallah. Seorang ibu, ya, yang ditanamkan seorang perempuan wanita ini, istri Fir'aun ini, yang ditanamkan oleh Allah ke dalam hatinya rasa iba dan cinta kepada bayi yang hanyut di sungai Nil ini, yang kemudian dia bukan hanya menjadi ibu angkat, ibu pengasuh bagi Musa alaihi salam, tetapi kemudian dia beriman kepada Allah, beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Putra yang diasuh dan dibesarkannya di dalam istana ini, meskipun dia bukan anak kandung, tetapi apa yang terjadi? Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah Tuhanku, bangunkanlah untukku surga di dalam rumah di dalam surga. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Subhanallah. Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di dalam surga. Ya. Rumah itu di sisimu, dekat denganmu. Ya Allah, doa ini luar biasa. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Aku minta rumah kau bangunkan di sisimu di dalam surga. Satu, wa najjini min Fir'aun, selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun. Padahal suaminya sendiri. Allahu Akbar. Orang kalau sudah beriman kepada Allah, sebagaimana juga para penyihir Fir'aun, ketika mereka dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ini siap mati untuk memegang prinsip, memegang ideologi, memegang akidah la ilaha illallah. Mereka siap untuk mempertaruhkan nyawanya bahkan. Ya, sebagaimana istri Fir'aun berkata, najjini min Fir'aun, selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun ini. Karena dia tahu konsekuensi dari beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Musa adalah berada ujungnya pada kematian. Ujungnya adalah penyiksaan, ujungnya adalah penindasan. Sebagaimana para penyihir Fir'aun yang bertobat kepada Allah, yang sadar, lalu kemudian hatinya dilapangkan oleh Allah untuk beriman kepada risalah Fir'aun. Mereka rela untuk disiksa oleh Fir'aun meskipun diancam dengan apa? Ya, dengan mereka dihukum, digantung, disalib, ya, lalu dibunuh oleh Fir'aun. La usallibannakum ajma'in. Itu ancaman kepada para penyihir. Kalau mereka, orang ini, manusia ini sudah tersentuh imannya, sudah masuk cahaya dari Allah, masuk nur ilahi, nur rabbani ke dalam hati seorang hamba. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Orang yang dadanya, hatinya telah dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berada di atas cahaya dari Allah. Bukan di dalam lagi, di atas cahaya dari Allah. Kata-kata yang indah dari Al-Quran ini. Najjini min Fir'aun,
selamatkan aku dari Fir'aun. Subhanallah. Ini ibu angkatnya Musa alaihi salam, istri Fir'aun. Dia memohon kepada Allah, dia meminta kepada Allah dibangunkan rumah di sisi Allah di dalam surga. Selamatkan aku dari Fir'aun, wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkan aku dari kaum orang-orang yang berbuat zalim. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sampai beliau terlanjur memukul orang. Nah, jadi cerita Nabi Musa nanti di dalam surah Al-Qasas ini, ya, karena terlanjur memukul orang, kemudian lari sampai orang itu mati. Ini dari kaumnya Fir'aun, kaumnya bangsa Mesir pribumi. Karena ya bangsa Israel ini di Mesir itu bukan bangsa pribumi Mesir, ya, maka dia berkelahi, kemudian memukul orang itu bahkan sampai mati. Fawakazahu Musa faqada alaih. Maka lari, ya, melarikan diri ke negeri Madian. Nabi Musa menjadi penggembala kambing sebagai mas kawin dia di sana, dan kemudian pulang kembali ke Mesir. Setelah di Madian itu dia mendapatkan wahyu, ya, di Tur Sina dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Fir'aun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia telah berbuat tughyan, melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya, ini indahnya, ya, bagaimana dakwah Islam itu mencerahkan. Islam itu mencerahkan kalbu sekaligus memerdekakan dan membebaskan. Jadi fungsi akidah tauhid ini, saudara-saudara, teman-teman, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fungsi Islam, fungsi tauhid ini betul-betul memberikan pencerahan ruhaniyah, ya, dan sekaligus juga pembebasan. Ya, ada kesetaraan, egalitarianisme, kesetaraan. Ada persaudaraan, ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah di dalam ajaran Islam. Ada pembebasan, liberation. Kalau bahasa Perancis liberation, liberation bahasa Inggrisnya, ya, liberté, ya, liberté bahasa Inggris, bahasa Perancis, liber itu bahasa Yunani. Ada apa? Fungsi membebaskan. Bukan bebas berarti menjadi liberal, bukan. Tapi meliberasi artinya membebaskan manusia ini dari belenggu sesama manusia, dari tirani kezaliman manusia, menuju penghambaan, menuju kemerdekaan hati dan jiwa, hanya menyembah, hanya taat, hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh dia kembali ke Mesir. Coba bayangkan, ya, sudah melakukan perbuatan tadi yang menurut hukum undang-undang di Mesir ini hukumannya berat, membunuh orang Mesir, apalagi dilakukan oleh pendatang, ya, itu karena hukumnya diskriminatif, itu hukumannya berat. Dia lari. Dari sana dia menikahi putri Nabi Syuaib, ya, kisah yang ada dalam surat Al-Qasas ini. Kemudian mendapatkan wahyu dari Allah, ya, berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, ada di dalam surat ini. Subhanallah. Maka kemudian diperintahkan oleh Allah kembali ke Mesir. Coba bayangkan, sudah punya keluarga yang baik, punya istri cantik, punya anak, punya mertua yang baik, punya kampung, negeri yang melindungi beliau, ya, menjaga marwah, menjaga martabatnya. Subhanallah. Tapi Allah tidak kasih kendor. Nah, ada istilah jangan kasih kendor, bos. Allah nggak kasih kendor Musa. Hidup dalam dakwah ini bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bertatahkan emas berlian, bukan untuk berleha-leha, bukan untuk tidur-tiduran, bukan untuk jadi kaum rebahan. Berdakwah di jalan Allah sebagaimana kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan seluruh kaum muslimin di dunia adalah berdakwah. Ud'u
ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah kamu semua, ajak manusia ke jalan Allah, ya, karena berdakwah ini fungsinya adalah membebaskan, fungsinya adalah memerdekakan jiwa manusia, memerdekakan akal pikiran manusia, memerdekakan hati umat manusia ini dari belenggu apa? Belenggu setan, dari belenggu taghut, dari belenggu tirani, dari belenggu penjajahan, ya. Ini yang menyebabkan semua manusia ini menjadi tersesat, menyebabkan manusia ini sengsara. Man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Subhanallah. Ya, teman-teman dirahmati Allah. Beliau malah disuruh kembali ke Mesir, berhadapan dengan Fir'aun. Wah, berhadapan dengan Fir'aun. Nanti Fir'aun bilang, Musa, lu kecil gue pungut, lu gue gedein di istana gue, lu gue yang biayain pendidikannya, lu yang gue kasih makan, lu kok berontak sama gue? Nah, dia mulai mengungkit masa lalu, ya, menceritakan jasanya. Tapi bukan berarti Musa alaihi salam, ya, memberontak kepada orang yang pernah berjasa kepada dirinya. Ya, bukan berarti dia hendak menentang, bukan berarti dia tidak tahu balas budi. Justru dakwah ini adalah cinta. Dakwah Islamiyah ini adalah karunia dari Allah, rahmat dari Allah untuk menyelamatkan manusia ini dari lumpur kezaliman, dari lumpur kekufuran, dari kubangan kefasikan. Musa lakukan itu. Tega tidak tega, dia harus lakukan itu atas perintah dari Allah. Untuk apa? Karena rasa cintanya kepada Fir'aun, ayah angkatnya sendiri, ayah asuhnya, ya. Dia perlakukan itu bukan untuk memberontak, bukan karena tidak tahu balas budi, tidak tahu balas jasa, tapi apa? Untuk menyelamatkan Fir'aun ini. Ayo, masuklah ke dalam agama Allah, tunduklah kepada hukum Allah, tinggalkan taghut, tinggalkan semua atribut-atribut kepalsuan tirani yang ada pada dirimu, wahai Fir'aun. Ya. Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun berkata, ya, alaysa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti, bukankah milikku kerajaan Mesir ini dengan seluruh isinya, dan sungai-sungai ini mengalir di bawah kekuasaan, di bawah perintahku, kata Fir'aun. Maka diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, jangan sombong, ingatlah engkau adalah hamba Allah, engkau adalah makhluk ciptaan Allah, engkau berasal dari sesuatu yang hina, engkau diberikan kekayaan, kekuasaan, kerajaan, kemampuan yang besar itu semua karena Allah. Kembalilah kepada Allah, jangan kau zalimi manusia. Kemusyrikan itu identik dan digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran pasti berbuat kerusakan dan dia menindas. Kemusyrikan itu, kekafiran itu menindas. Kemusyrikan dan kekafiran yang dilakukan oleh Fir'aun, yang dilakukan oleh Namrud, yang dilakukan oleh kaum Tsamud, yang dilakukan oleh kaum Ad, yang dilakukan oleh kaum Madian terhadap Nabi Syuaib, yang dilakukan oleh Nebukadnezar, yang dilakukan oleh raja-raja zalim di atas muka bumi ini, mereka berdasarkan pondasi prinsip kemusyrikan, ya, politeisme, kemusyrikan dan kekufuran, dan sifatnya menindas, menjajah, tirani bagi umat manusia. Maka kalau dunia ini dikuasai oleh kemusyrikan dan kekufuran, itu berarti siap-siaplah manusia ini, bahkan kita sudah merasakan saat ini, ya, kita sudah merasakannya. Siap-siaplah hidup manusia di muka ini tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah tentram, tidak akan pernah berkeadilan,
tidak ada yang namanya persamaan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dihancurkan oleh kemusyrikan dan kekafiran itu. Kenapa? Karena sifat kekufuran dan kemusyrikan adalah tughyan, akan berbuat melampaui batas, akan menindas, ya, akan melemahkan, akan melakukan istid'af di atas muka bumi ini, penjajahan. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Maka Nabi Musa mentaati perintah Allah, kembali ke Mesir, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istri tercinta, ya, meninggalkan kesenangan duniawi untuk menyabung nyawa ini menghadapi Fir'aun ini. Allah, terkenal kezalimannya, terkenal kekejamannya. Dia berani Musa ini menghadapi Fir'aun seorang diri. Kemudian dengan doa, dengan harapan, permintaan Nabi Musa ini kepada Allah, ya, waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah aku seorang wazir, seorang teman yang dapat merawat, yang dapat mengingatkan, yang dapat memberi aku ketenangan dan kesejukan hati, yaitu Harun, Nabi Harun. Subhanallah. Ini dia, inilah yang dilakukan Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang begitu kejam, sombong, takabur, merasa dirinya penguasa dunia, merasa dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi, ya, nauzubillah subhana nauzubillah min zalik, dihadapi, ya. Bagaimana kalau itu, ya, dilakukan oleh Nabi Musa, sebagaimana sampai akhirnya terbelah laut yang dikisahkan pula dalam surah-surah yang lain. Tetapi yang ada dalam surah Al-Qasas ini lengkap kisah perjuangan Nabi Musa daripada surah-surah yang lain. Ya, lalu di surah ini juga di penutupnya ada sebuah kisah, itu Qarun, seorang di antara kaum Musa setelah mereka merdeka dari pengaruh Fir'aun dan seterusnya. Maka bertemulah di sini dua kisah untuk perbandingan, yaitu apa? Kisah manusia yang gila kebesaran. Ya, hati-hati di antara kita, hati-hati jangan sampai ada di antara kita ini, apalagi yang bisa menjangkiti pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa dunia, penguasa-penguasa di negeri kaum muslimin. Jangan sampai dijangkiti oleh satu virus penyakit yang namanya gila kekuasaan, gila kebesaran, ada waham kebesaran dalam dirinya. Nauzubillah min zalik, ya, yang disimbolkan, yang diwakili oleh Fir'aun, laknatullah alaih. Dan kisah tentang seorang anak manusia yang gila harta. Satu gila jabatan, gila kekuasaan, waham kebesaran. Yang satu lagi adalah tipe model manusia yang gila harta, yang diwakili oleh sosok Qarun. Nauzubillah min zalik. Subhanallah. Ini luar biasa surah Al-Qasas ini. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang merdeka, kalau kita ingin menjadi bangsa yang merdeka, kalau ingin menjadi umat yang merdeka, maka dengan modal tauhid kepada Allah, la ilaha illallah, kita akan merdeka, kita akan bebas dari jerat, dari penjajahan dan dari tirani manusia-manusia yang melakukan kekejaman dan penindasan di muka bumi ini karena dua dorongan. Satu, karena gila kebesaran jabatan dan kekuasaan, dan yang kedua karena gila harta, menumpuk kekayaan yang menyebabkan seorang itu dapat berbuat tughyan di atas muka bumi ini, melampaui batas. Wal-iyazubillah, ya. Maka setelah teman-teman dirahmati Allah, kedua-duanya sama nasibnya, kata Buya Hamka. Kalau tergila-gila Fir'aun kepada kebesaran, dia tidak memedulikan lagi nilai-nilai kedudukan, hanya ketundukan hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Dia telah merasa dirinya jadi Tuhan pula, merasa tidak ada manusia yang akan dapat menantangnya lagi. Demikian pula Qarun. Setelah kekayaannya terkumpul di tangannya, dia merasa bahwa dia telah sampai ke puncak prestasi.
Tidak ada lagi orang yang akan dapat mengatasi atau mengalahkan dia. Namun akhir kesudahan dari kedua kegilaan itu sama saja. Ya, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, subhanallah, canggih, indah, ya, sangat mempesona. Tidak ada lagi akhir kesudahan dari kedua kegilaan itu sama saja. Yaitu apa? Sama-sama jatuh dengan tidak disangka-sangka, sama-sama karam tenggelam dan tidak bisa bangkit kembali. Ya, Fir'aun tenggelam di mana? Laut Merah. Qarun tenggelam di mana? Kalau tadi di dasar lautan, Qarun di dasar bumi, di perut bumi, likuifaksi. Nah, ini realitas baru, fakta baru yang menjelaskan kebenaran Al-Quran. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Bencana khasaf. Khasaf itu adalah bumi bergerak, ya, yang tadinya padat menjadi lembek, lalu kemudian menarik, ya, membawa turun semua benda bangunan yang ada di atasnya, lalu masuk ke dasar tanah, lalu itu tanah bumi itu lalu menimbun lagi, ya, apa yang sudah ada di bawahnya. Itulah seperti yang sempat kita saksikan dalam bencana gempa yang disusul dengan bencana likuifaksi. Dalam Al-Quran sudah digambarkan. Subhanallah, satu tenggelam di laut, satu dibenamkan tenggelam di daratan. Tidak ada yang dapat menolongnya. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada, ya, pengawal yang bisa menolong. Tidak ada bodyguard yang bisa menolong. Tidak ada punggawa yang bisa menolong. Tidak ada jenderal yang bisa menolong. Tidak ada polisi yang bisa menolong. Tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada karib, tidak ada kelompok yang menolong kalau Allah sudah membinasakan seseorang, membinasakan satu kaum, saudara. Teman-teman dirahmati Allah, kedua-duanya, Fir'aun dan Qarun, telah sama-sama berbuat sekendak hati. Tegak tidak tersunda, tidak ada yang akan menghalangi. Fir'aun membanggakan kekuasaan dan Qarun membanggakan harta bendanya. Ya, ini hati-hati. Ya. Bahkan Qarun pernah mengatakan nasib baik yang tertimbun atas dirinya bukan karena takdir dari Allah, tetapi berkat usaha tangannya sendiri dan ilmu pengetahuan yang ada padanya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ingat firman Allah dalam surat Al-Qasas. Dengan sombong bangga Qarun mengatakan, ini semua kekayaan saya itu, kekayaan yang berlimpah ruah itu, ya, kekayaan yang simpanan kekayaannya saja, asetnya saja, uangnya, emasnya, benda-bendanya yang berharga, surat-suratnya, surat-surat obligasinya, surat depositonya, surat ini itu dan sebagainya, surat tanah, semuanya berada dalam satu berbendaraan, ya, di satu tempat. Banyak tempat yang kunci-kuncinya saja tidak bisa dibawa, bebannya terlalu berat di tangan atau dibawa, diangkut oleh laki-laki yang bertubuh kekar. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Dalam surat ini dinyatakan kunci-kunci perbendaraannya Qarun, ya, itu tidak bisa dibawa, tidak bisa ditanggung beban beratnya oleh orang-orang yang memiliki kekuatan fisik. Allahu Akbar. Namun bagaimana saudara, teman-teman dirahmati Allah, kedua-duanya sama-sama runtuh, hancur dan tenggelam. Dan bila mana telah tenggelam, maka orang-orang yang tadinya berkerumun memuja dan memuji, ya, tidak mendekati lagi dan tidak dapat menolong mereka lagi. Dulu dia dikelilingi oleh dayang-dayang, dikelilingi oleh, ya, tim work, dikelilingi oleh staf ahli,
dikelilingi oleh pengawal-pengawal, ya, security, keamanan, dikelilingi oleh siapa lagi? Ya, oleh orang-orang yang dicintai, oleh sanak kerabat, oleh teman-teman yang memiliki kepentingan interest. Tapi kalau orang itu telah mendapatkan musibah dan bencana dari Allah, tidak ada satupun yang mau mendekat, dan mereka tidak akan menolong saudara. Na'udzubillah min zalik. Inilah nasib yang Allah gambarkan bagi kita. Ya, dua sosok yang sombong, yang taghut. Dua sosok itu adalah Fir'aun yang gila kekuasaan, gila jabatan, gila kebesaran, dan yang satu lagi adalah Qarun yang gila harta benda dan mempertuhankan harta benda itu. Na'udzubillah min zalik. Teman-teman, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping mengemukakan kedua kisah nyata itu, kaum yang masih musyrik di negeri Mekah itu pula diberi peringatan atas perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka karena berdiam di tanah haram, di tanah suci Mekah, tanah yang dipelihara Allah, dijamin keamanannya oleh Allah. Sejak zaman Nabi Ibrahim diperingatkan kepada mereka bahwa keamanan yang telah ditanamkan Allah atas tanah haram itu sejak zaman nenek moyang mereka tidaklah akan mereka rasakan lagi kalau kiranya di jiwa mereka sendiri tidak ditanamkan keimanan terlebih dahulu. Meskipun bagaimana amannya tanah haram, mereka akan tetap dalam kekacauan jiwa kalau mereka masih menjauhkan diri dari Tuhan yang Maha Esa, kalau Allah masih mereka persekutukan dengan yang lainnya. Allahu Akbar. Ini hebat. Ya, surah Al-Qasas ini luar biasa, teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qasas ini luar biasa, mengingatkan pentingnya nikmat kemerdekaan, di mana pangkal kebebasan dan kemerdekaan itu adalah tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada protokol Allah, tunduk kepada aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak kaum Fir'aun, tidak kaum yang memuja dan memuji Qarun, tidak kaum yang berdiam di atas tanah haram Makkah yang sudah dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati la'allahum yashkurun. Bukankah Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan tanah haram ini sebagai tanah negeri yang aman. Meski demikian, meski Allah telah berikan keamanan, meski Allah wujudkan janjinya kepada doa Nabi Ibrahim yang telah berdoa begitu luar biasa memohon keamanan untuk tanah haram, untuk tanah suci Makkah ini, ya, tetapi tetap mendapatkan ancaman Allah. Allah tetap mengancam mereka. Bukan berarti jaminan itu adalah cek kosong. Ingat, ya, wahai penduduk Makkah, jaminan doa yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah jaminkan keamanan itu karena permohonannya Nabi Ibrahim, nenek moyang kalian. Bukan berarti itu cek kosong. Selama kalian falyabudu rabb hadzal bait, selama kalian menyembah, mentauhidkan Allah, pemilik Ka'bah ini yang dibangun, dipugar, disempurnakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, selama itulah kalian akan aman, tenang, damai, tentram, dan tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, wahai penduduk Makkah, ini kisah yang ada dalam surah Al-Qasas. Kalau kalian mengganggu dakwahnya Muhammad, kalau kalian menolak risalah Islam ini yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melanjutkan, meneruskan menjadi estafet tauhidnya Nabi Ibrahim, maka jaminan keamanan itu bisa aku cabut, dan bisa saja sekonyong-konyong aku akan binasakan kalian itu. Tetapi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah utus Nabi Muhammad ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, ini ancaman kepada, ya, penduduk Makkah
Itu adalah untuk memberikan peringatan kepada mereka agar kembali ke jalan Allah, agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menjajah, tidak menindas dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak ada tauhid, kalau tidak ada iman, maka tidak ada kemerdekaan. Saudara, ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam diri kita. Bangsa Indonesia tidak akan merdeka, tidak akan tenang bangsa ini. Negara ini tidak akan pernah makmur, tidak akan pernah bisa mencapai kejayaannya kalau bangsa ini meninggalkan tauhidullah. Kalau bangsa ini kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berulang kali disebutkan di dalam surah An-Nahl 1:12. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Ya, ini ayat sudah kita terangkan dalam Living Quran di episode-episode sebelumnya. Allahu Akbar. Bagaimana kita mau menjadi negeri yang aman, aminah, mutmainnah, yang tentram? Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, datang dari semua penjuru rezekinya itu berlimpah ruah. Tapi kita kufur kepada Allah. Fakafarat bi an'umillah. Kalau kita ingkar dan kufur kepada Allah, maka Allah akan timpakan kita siksa, pakaian kelaparan dan ketakutan. Nauzubillah min zalik. Artinya apa? Kita tidak akan merdeka. Kita sekali-kali bangsa kita, bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa muslim di dunia negara-negara lainnya tidak akan merdeka, tidak akan bebas dari penjajahan asing selama kita tidak merawat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu disinilah pentingnya kita menjaga dan merawat kemerdekaan republik kita ini dengan nilai-nilai iman dan takwa. Iman dan takwa itulah sendi, pondasi yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Negara ini, kata pasal 29 konstitusi kita, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Subhanallah. Negara bersendikan paham tauhid. Ya, ini tidak bisa diotak-atik. Jangan diganti-ganti lagi dengan ketuhanan yang macam-macam, yang ingin menjauhkan dari nilai-nilai Islam, yang menjadi cahaya pelita hidup bagi kita bangsa Indonesia untuk meraih kejayaan, meraih kemakmuran, meraih kedaulatan, meraih kebebasan yang hakiki, menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka di dalam surah Al-Qasas ini, ayat pertama setelah dibuka dengan Tasimim, Allah berfirman, tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat kitab yang nyata. Yang nyata itu artinya apa? Yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu disebut kitab yang nyata? Karena dia adalah kitab yang nyata, yang jelas dan tidak sukar untuk dibaca, tidak sukar untuk diartikan, dan tidak sukar untuk dipahamkan. Quran ini mudah difahami, mudah difahami, tidak sulit untuk kita baca, untuk kita pahami. Tetapi banyak di antara kita yang tidak mau paham, banyak di antara kita yang nggak mau baca. Ini persoalannya, ini problemnya sebenarnya. Bukan berarti Quran nggak bisa dibaca. Pak Ustadz, saya belajar baca Quran bisa cepat. Pak Ustadz, anak saya bisa baca Al-Quran. Ada metode khusus ini itu. Ada metode menghafal Quran cepat Pak Ustadz, bisa 6 bulan, 1 tahun. Betul. Karena Al-Quran adalah Al-Kitabil Mubin, kitab yang nyata, yang mudah, tidak sulit, tidak sukar dipahami, tidak sukar untuk dibaca, dan tidak sulit untuk dihafalkan. Maka banyak anak-anak yang menghafal Quran. Subhanallah. Barang siapa yang membaca dan mendengarkannya
baik bangsa sendiri sebagai penyambutnya yang pertama ataupun dia bukan Arab tetapi belajar bahasa ini, dia akan merasakan bahwa ayat-ayat ini terang, jelas dan nyata, tidak sukar untuk dipahamkan. Nah, inilah dibuka ayat ini. Dengan ayat ini kisah bagaimana kemerdekaan suatu bangsa dimulai dari apa? Dari kitabullah, dari Al-Quran. Al-Quran inilah yang menjadi pedoman kita, Quran yang menjadi penyelamat kita, Quran yang menjadi pembimbing hidup kita untuk meraih kemakmuran, meraih kejayaan, meraih keadilan, meraih kedaulatan, meraih kesejahteraan. Al-Quran inilah yang harus kita pegang erat-erat. Teman-teman dirahmati Allah, natlu alaika min naba'i Musa Fir'aun bil haqqil qaumi yu'minun. Kami bacakan kepada engkau berita tentang Musa dan Fir'aun, subhanallah, bil haq, ya, dengan berita yang benar, dengan kabar yang benar, liqaumin yu'minun, untuk kaum yang beriman. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Sungguhnya Fir'aun itu telah meninggikan diri di bumi dan dijadikanlah penghuninya terpecah belah. Nah, jadi cara dia untuk naik, ya, ala fil ard, untuk menjadi superior, caranya bagaimana? Dia pecah belah rakyatnya supaya dia tinggi sendiri. Dia belah dengan taktik belah bambu supaya musuhnya, lawannya, oposisinya mendem, hancur. Cuma dia sendiri yang tinggi, maka dia hancurkan, dia belah rakyat itu, dipecah belah. Dia diskriminasi, dia mainkan isu kelas sosial. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Yastad'if ya'ala ahla syi'a, dia jadikan penghuninya itu terpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatan, dengan cara melemahkan satu golongan dari mereka. Ya, bangsa Israel diperalat, dilemahkan, menjadi kaum mustad'afin, menjadi kaum yang termarginalkan. Mereka digunakan tenaganya untuk membangun negara, tetapi mereka disisihkan dari pemerataan hasil pembangunan negeri Mesir. Mereka yang membangun negaranya, negara Fir'aun, tetapi bangsa Israel ini tidak mendapatkan apa-apa. Mereka keluar tenaga, keluar keringat, keluar mengorbankan segala-galanya untuk kemegahan Fir'aun, tetapi Fir'aun tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Na'udzubillah min zalik. Yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abnahum, malah dia menyembelih anak-anak laki mereka. Wa yastahyi nisahum, membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Innahu kana minal mufsidin, sungguh dia itu memanglah termasuk orang-orang yang merusak. Wa nuridu, apa kata Allah di ayat yang kelima? Dan kami berkehendak, ya, annamunna alal ladzina stud'ifu fil ardi, berkehendak memberi karunia ke atas orang-orang yang dilemahkan di atas muka bumi itu. Allah tidak berikan nikmat karunia kepada orang-orang yang dilemahkan. Orang-orang mustad'afin Allah angkat derajatnya. Ya, kalau yang mustad'afin ini benar-benar solid, benar-benar bersatu, benar-benar beriman, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Wa nuridu annamunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immah, dan hendak kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahumul warithin, dan hendak kami jadikan mereka itu penerima waris. Wa numakkinu lahum fil ard, ayat 6, dan hendak kami kukuhkan kedudukan mereka di muka bumi ini. Wa nuriya fir'auna, dan kami hendak perlihatkan kepada Fir'aun, wa Hamana, dan Haman, wa junudahuma, dan bala tentara keduanya, minhum ma kanu yahdharun, dari mereka itu semua apa yang mereka khawatirkan. Jadi Allah dengan apa yang menimpa Bani Israel ada hikmah, ada rahmat di balik musibah. Ya, istilah orang cek orang Sunda mah, ya,
Kata orang barat itu apa? Blessing in disguise. Ada rahmat kasih sayang Tuhan di balik musibah, di balik bencana. Ya, ada blessing. Ya, ada blessing. Ya, di balik bencana disguise-nya apa? Oh, bangsa Israel dijajah, ditindas, disiksa, dihinakan, dinistakan. Ya, diperas tenaganya, diperas keringatnya. Ya, jadi bantalan Firaun, jadi keset kakinya Firaun. Ya, jadi tempat, jadi punggung ya Firaun untuk menaiki tangga-tangga tangga-tangga kebesaran. Begitu hina Bani Israel pada saat itu. Begitu berat ujian yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, begitu beratnya sampai itu kemudian Allah jadikan sebagai rahmat dan blessing in disguise, ya. Rahmat yang tersembunyi di balik musibah. Apa rahmat itu? Rahmat itu setelah musibah, setelah dilemahkan, ya, setelah dipecah belah, setelah anak laki-lakinya dibunuhi, setelah mereka dirusak tatanan kehidupannya oleh Firaun. Nah, di balik itulah Allah memberikan, di balik ujian itu Allah memberikan karunia rahmat. Kami hendak menjadikan orang-orang yang dilemahkan itu, ya, sebagai apa? Pemimpin dan pewaris bumi ini. Allahu Akbar. Ya, dan kami kokohkan kedudukan mereka di muka bumi ini. Dan kami perlihatkan kepada Firaun dan Haman serta bala tentara keduanya itu, ya, apa yang mereka khawatirkan dari mereka semua. Ya Allah. Firaun gak nyangka, ya, dia sedang membesarkan, dia sedang, ya, memelihara anak macan, memelihara anak macan, ya, kecil. Ketika kecil anak macan itu tidak berbahaya, tapi ketika besar macan itu bisa menerkam, bisa memangsa tuannya sendiri, pemiliknya sendiri. Nauzubillah min zalik. Ya, memang saudara yang dirahmati Allah, ini tidak dirasakan sedikit pun, tidak dirasakan bahayanya Musa ini bagi Firaun ketika dia masih kecil, masih bayi. Allah tutup perasaan itu. Allah buat Firaun ini lalai dari ancaman itu yang ada di depan matanya, yang dia besarkan sendiri Musa. Ini seolah-olah sedang membesarkan anak macan, anak singa, anak harimau, yang satu saat ketika dia besar nanti akan melumat dan menerkam tuannya sendiri. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, itu diperlihatkan oleh Allah. Haman yang sombong. Ya, Haman itu ini hulu balangnya, panglima perangnya Firaun. Ya Hamanu ibnili sarhan la'alli ablughul asbab fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba. Wahai Haman, ya, buatlah bangunan tinggi, sarhan, bangunan yang tinggi, pencakar langit yang tinggi, la'alli ablughul asbab, supaya aku bisa naik di atas ketinggian bangunan itu, fattali'u ila ilahi Musa, supaya aku bisa melihat mana itu Tuhannya Musa. Wa inni la'azunnuhu minal kadhiba, dan aku mengira bahwa dia adalah, ya, pendusta. Saudara, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Mas, tolong buka. Iya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dirasakan nanti Haman itu akan hancur bersama Firaun. Inna Qaruna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Mereka semua akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyempurnakan tanda kekuasaan dan tanda kebesarannya. Apa yang mereka khawatirkan itu ternyata terjadi. Mimpi bahwa Firaun, ya, akan dihabisi oleh siapa? Oleh,
ya, seorang anak Bani Israel, mimpi dia itu ternyata na'udzubillah min zalik terbukti saudara, dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan seorang pemuda bernama Musa alaihi salam yang memimpin kebangkitan kaumnya Bani Israel, yang memimpin mereka untuk keluar dari penjajahan dan penindasan kejahatan dan kezaliman Fir'aun. Tidak disangka pemuda itu dulunya adalah bayi kecil, bayi mungil, bayi yang ganteng, yang menarik hati, ya, Fir'aun dan istrinya kala itu ketika hanyut di sungai Nil dan ditemukan oleh dayang-dayang Fir'aun. Allahu Akbar. Wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Mereka tentara-tentara Fir'aun dan Haman yang selama ini menghina, selama ini menyiksa, selama ini menindas Bani Israel, mereka semua telah gigit jari, telah merasakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, agar kita dapat memaknai kemerdekaan negeri dan bangsa kita ini di bawah sinaran panji-panji kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat ini yang akan memerdekakan kita, yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, kesentausaan, kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.